Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama adalah Dafa Afrian Wibi Cahya, Adi Eka Buana, Fajar Nur Aziza, Zaki Ilham Saputro, Mardiah, Hendri Susanto, dan juga saya sendiri, Umi Safaatun. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah statistik mengenai ukuran gejala dan pusat. Nah, menurut Rekso Atmojo, statistika adalah sebuah ilmu terapan yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan jika tidak terdapat cukup bukti atau informasi untuk pengambilan keputusan secara langsung. Dengan kutipan lain, statistik adalah suatu metode pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan data atau informasi yang dikumpulkan secara sistematik. Nah, sedangkan menurut Al-Nudin, deskripsi data yang dilakukan meliputi ukuran pemusatan dan juga penyebaran data. Nah, ukuran pemusatan data ini meliputi nilai rata-rata yang sering disebut dengan median, kemudian modus, kuartil, desil, dan persentil. Sedangkan ukuran penyebaran data meliputi ragam atau variance dan juga simpangan baku atau standar deviasi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Nah, yang pertama adalah mengenai pengertian dari gejala pusat dan ukuran letak. Nah, istilah gejala pusat atau central tendon yang digunakan untuk menunjukkan nilai atau ukuran yang mendekati titik konsentrasi perangkat hasil suatu pengukuran. Nah, ukuran gejala pusat yang sering digunakan sebagai gambaran umum tentang kecenderungan atau sebagai wakil dari suatu perangkat data. Nah, sedangkan ukuran letak sangat diperlukan untuk memberikan gambaran suatu data. Ukuran letak biasanya digunakan untuk mewakili sekelompok data pada suatu set data. Nah, ukurannya terletak di dalam dua macam, yakni data tidak terkelompok atau data yang tidak dikelompokkan dan juga data yang dikelompokkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu rerata. Rerata di sini dibagi menjadi 3: rerata aritmatik, rerata ukur, dan rerata harmonik. Selanjutnya modus. Modus adalah gejala sentral yang paling sering terjadi digunakan. Median. Median adalah merupakan cara untuk mencari nilai yang berada di tengah suatu observasi data setelah data tersebut diurutkan dari tertinggi ke yang terendah. Selanjutnya, yang digunakan untuk menunjukkan nilai sentral adalah median. Median adalah nilai tengah setelah kelompok data disusun dalam urutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Jika jumlah data ganjil, maka mediannya adalah angka yang terletak di tengah-tengah. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 4 bagian yang sama banyak, yaitu masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. Pada satu set data memiliki 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 dapat diartikan sebagai nilai tertinggi dari 25% nilai data terendah. Kuartil 2 adalah nilai data yang terletak di tengah data observasi. Sedangkan kuartil 3 adalah nilai terendah dari 25% nilai data tertinggi. Selanjutnya desil. Desil adalah ukuran yang membagi data observasi menjadi 10 bagian yang sama besar. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 10% data observasi. Yang terakhir yaitu ada persentil. Adalah ukuran yang membagi data observasi menjadi 100 bagian yang sama besar.
Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 1% data observasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.